Halo sahabat Fanatik, ketemu lagi bersama gue Alpin, seseorang yang punya komitmen untuk sepak bola Indonesia. Tapi kali ini gue ngebahas pertandingan Euro 2024 ya, yaitu antara Romania melawan Ukraina yang baru aja selesai gue tonton. Pertandingan ini dimenangkan oleh Romania dengan skor yang cukup telak, yaitu di angka 3-0. Tapi kalau kita melihat secara statistik, secara penguasaan bola sebenarnya Ukraina unggul sebanyak 66%. Cukup jauh loh padahal. Kesempatan menciptakan golnya mereka juga unggul sebanyak 14 kali. Secara serangan mereka juga unggul, yaitu Ukraina sebanyak 131 kali, Romania hanya sebanyak 68 kali. Serangan berbahayanya Ukraina juga lebih unggul, itu sebanyak 71 kali, sedangkan Romania sebanyak 25 kali. Tapi skor akhir menunjukkan hal yang berbeda ya. Nah, kalau gue melihat di pertandingan ini, poin pentingnya adalah lini pertahanan dari Romania. Nah, di babak pertama Romania sangat bertahan dengan solid sekali, tapi mereka juga tidak hanya bertahan aja, mereka juga melakukan serangan-serangan balik yang cukup merepotkan dari Ukraina. Dan akhirnya di babak pertama kiper dari Ukraina ya bisa dibilang sedikit blunder lah, karena dia mencoba mengclearance bola tapi malah jatuh ke kakinya pemain Romania, dan akhirnya pemain Romania berhasil memberikan passing dan benar-benar menciptakan gol yang sangat indah kalau menurut gua, karena itu bola udah disetting ke arah mana dan nggak akan tercapai oleh kiper. Susah untuk kiper manapun untuk mencapai hal itu. Nah, di babak kedua sebenarnya Ukraina makin melakukan serangan yang bertubi-tubi terhadap Rumania, tapi dengan lini pertahanan Rumania yang sangat solid sekali, mereka bahkan berhasil menciptakan gol tambahan lagi menjadi 2-0 melalui tendangan jarak jauh, yaitu dari open play. Dan ini membuat pemain Ukraina semakin frustasi kalau gue melihatnya, dan bahkan di menit-menit selanjutnya Rumania berhasil menambah gol lagi melalui tendangan sudut yang sudah tersetting sih kalau menurut gua. Dia tidak langsung memberikan umpan ke tengah, tapi memberikan bola passing ke tengah, dan akhirnya membawa dengan dribbling yang cukup manis dan memberikan umpan yang sangat matang sekali, dan akhirnya pemain Rumania berhasil menambah keunggulan mereka menjadi 3-0. Setelah angka 3-0 terlihat sekali bahwa pemain Ukraina sangat frustasi. Secara permainan mereka mendapatkan banyak kesempatan, mereka mendapatkan banyak peluang, cuman memang karena solidnya lini pertahanan dari Rumania membuat Ukraina tidak bisa menciptakan tembakan ke arah gawang yang cukup terarah. Karena secara statistik pun tembakan ke arah gawang itu masih menang Rumania sebanyak 5, dan Ukraina hanya mendapatkan 2 tendangan ke arah gawang. Ya, ini memang sangat disayangkan sebenarnya. Secara permainan Ukraina menguasai, tapi memang skor akhirnya berbeda. Nah, kondisi seperti ini banyak dilakukan oleh tim-tim yang memang secara materi mungkin berada di bawah dari tim lainnya. Nah, mungkin timnas Indonesia bisa belajar dari sini kalau menurut gua. Karena secara materi mungkin kita di bawah, tapi kalau kita punya lini pertahanan yang solid, konsisten, fokus terus, kita mungkin bisa mencuri gol dan akhirnya kita bisa memberikan kemenangan kepada tim yang lebih kuat dari kita. Ini salah satu poin penting sebenarnya yang harus dilatih kalau menurut gua oleh STY dan kawan-kawan. Tapi ya kita lihat seperti apa perkembangannya, karena di dalam sepak bola apapun bisa saja terjadi. Sepak bola adalah sebuah permainan tim, bukan sebuah permainan individu. Walaupun individu itu banyak sebenarnya yang lebih jago, tapi ketika kita bermain tim, bermain kolektif, kita melakukan pertahanan dengan saling mengcover, jadi walaupun kita dilewati masih ada orang kedua yang menahan. Dan selama kita bisa menciptakan overload di sisi lini pertahanan, harusnya kita bisa bertahan, seperti yang diperlihatkan oleh Rumania ketika dia berhasil menang melawan Ukraina. Oke, terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa saksikan terus berita mengenai tentang Euro 2024 di channel ini. Maju sepak bola Indonesia pastinya, dan semoga Indonesia bisa berkembang lagi. Indonesia juara.